Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class. Welcome back to Mathematics class. Hari ini kita akan mengulang kembali materi mengenai diagram Venn. Kita mulai aja ya. Oke, diagram Venn merupakan salah satu cara menyajikan himpunan. Diagram Venn diperkenalkan oleh John Venn. Beberapa contoh diagram Venn. Di sini kita akan bahas 3 bentuk diagram Venn. Yang pertama seperti ini. Persegi panjang, kemudian di sisi kirinya itu ada huruf S besar, semesta ya. Jadi himpunan itu harus wajib pakai huruf besar ya. Ini semesta, ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, bentuk yang pertama bisa seperti ini. Dua lingkaran berpisah, tidak saling berhubungan masing-masing. Nah, bentuk seperti ini itu jika tidak ada anggota himpunan yang sama. Jadi sama sekali tidak ada anggota himpunan yang sama antara himpunan A sama himpunan B. Jadi masing-masing tidak ada yang sama sekali anggotanya. Next yang kedua, ada bentuk diagram Venn yang seperti ini. Jadi saat ada dua lingkaran, nah, saling bergandengan. Ini berarti kalau bentuknya seperti ini, itu berarti ada beberapa anggota himpunan yang sama. Dari himpunan A sama himpunan B itu ada anggota yang sama, tapi hanya beberapa. Ya, jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, ada dua buah lingkaran, kemudian saling bergandengan, ini artinya ada beberapa anggota himpunan yang sama ya, hanya beberapa saja. Jadi ada juga anggota yang bedanya antara A sama B ya. Kemudian bentuk yang ketiga itu seperti ini. Kalau yang tadi bergandengan, kalau ini seluruh lingkaran ini yang B itu masuk di lingkaran yang A ya. Lingkaran yang B itu himpunan yang B itu masuk di himpunan A. Nah, kalau misalnya bentuk diagram Venn-nya seperti ini, itu artinya seluruh anggota salah satu himpunan ada di anggota himpunan lainnya. Jadi seluruh anggota B ini ada semuanya di anggota A. Maksudnya seperti apa? Maksudnya tidak ada anggota B yang tidak sama dengan anggota A. Jadi semua anggota B itu sama A. Nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda sama sekali. Yang himpunan B-nya salah satunya aja ya. Ini salah satu berarti sini himpunan B-nya. Yang nggak ada yang beda sama sekali dengan himpunan A. Nah, berarti bentuknya seperti ini. Kalau tadi yang bergandengan itu ada yang bedanya. Himpunan B ada satu misalnya yang beda angkanya dengan himpunan A. Kalau misalnya ada yang bedanya, berarti pakai yang bergandengan. Ada yang bedanya, ada yang samanya, pakai yang bergandengan ya. Ini ada yang sama, ada yang beda. Nah, berarti di yang bergandengan ini. Tapi kalau misalnya ada yang sama tapi di salah satu himpunannya nggak ada yang beda sama sekali, nah berarti pakai yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal.
Di sini ada contoh soal 1. Buatlah diagram Venn untuk himpunan-himpunan berikut. Semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian himpunan P-nya 1, 2. Himpunan Q-nya 4, 5. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama, menggambar himpunan semestanya. Jadi bikin kotak persegi panjang seperti ini. Di pojoknya buat kotak dengan huruf S di dalamnya, huruf S besar ya. Ya, artinya semesta. Gambar himpunan semesta seperti ini. Setelah dibuat kotak seperti ini, langkah yang kedua, menganalisa apakah ada anggota himpunan yang sama di himpunan P dan Q. Jadi yang soal ini, himpunan P sama Q, kita lihat apakah ada yang sama. 1, 2, 4, 5. Nah, ternyata tidak ada angka yang sama ya. Ini 1, 2, ini 4, 5. Kalau misalnya begitu, langkah yang ketiga adalah memilih bentuk himpunan yang sesuai dengan hasil langkah nomor 2 tadi. Tadi di awal kita mengenal ada 3 bentuk diagram Venn ya. Yang pertama lingkaran masing-masing seperti ini, terus yang bergandengan, terus satu lagi yang ada di dalam. Kalau misalnya tidak ada anggota yang sama sekali, berarti pilihnya diagram Venn yang seperti ini ya. Nah, setelah kita tahu bentuk diagram Venn seperti ini, baru langkah yang keempat mendaftar semua anggota himpunannya. Di sini ada himpunan P sama himpunan Q. Himpunan P-nya angka 1, 2. Kita tulis, berarti sini himpunan P sama Q ya maksudnya ya. Ini salah tulis, maaf. Ini harusnya himpunan P, ini himpunan Q. Sini angka 1 dan 2. Himpunan Q-nya 4 sama 5. Letaknya boleh di mana saja, yang penting ada di dalam lingkaran sini. Setelah 2 himpunannya ditulis, baru kita lihat semestanya. Di sini 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Berarti yang belum ditulis adalah angka 3 sama angka 6. Berarti nanti di sini tulis di luar lingkaran sini angka 3 sama 6. Nah, kebetulan angka 3-nya terlewat untuk diketik ya. Di sini harusnya angka 6 sama angka 3 ya. Oke, next. Contoh soal yang kedua, buatlah diagram Venn untuk himpunan-himpunan berikut. Himpunan semestanya A, B, C, D, E, F. Himpunan F-nya A, B, C, D, himpunan G-nya A, D, E. Sama seperti tadi, langkah yang pertama, buat kotak seperti ini ya. Diagram Venn, himpunan semesta. Nah, kemudian menganalisa apakah ada anggota himpunan yang sama di himpunan F dan G. Nah, himpunan F-nya A, B, C, D, himpunan G-nya A, D, E. Nah, di sini ada anggota himpunan yang sama, yaitu A sama D ya. A, D. Ada himpunan yang bedanya juga, ini BC, ini E ya. Kalau misalnya ada yang sama dan ada yang beda, berarti pakainya diagram Venn yang bergandengan seperti ini. Kalau ada yang sama, ada yang beda, itu pakainya seperti ini ya. Setelah tahu menggunakan diagram yang seperti apa, baru kita daftar anggotanya. Di sini himpunan F, A, B, C, D, himpunan G, A, D, E. Nah, yang pertama kali kita lihat, karena tadi ada yang samanya, berarti dilihat yang samanya dulu. Oh, ini ada A sama D, maka ditulis yang samanya dulu. Nah, yang tengah-tengah ini kita tulis pertama A sama D, baru yang kedua himpunan F-nya. Tadi A sama D sudah, berarti sisanya B sama C. B sama C. Kemudian yang G juga seperti itu, tadi AD nya sudah ya, karena sama, berarti sisanya E. Yang AD kan yang sama, jadi sisanya E. Nah, setelah F dan G selesai, tinggal lihat semestanya.
Ini semestanya A, B, C, D, E, F. Di sini udah ada A, B, C, D, E. Oh, berarti yang belum ditulis adalah F. Berarti F-nya ditulis di luar lingkaran sih. Boleh di sini, sini, bebas. Asal masih di dalam kotak dan di luar lingkaran F sama G. Oke. Next. Contoh soal yang ketiga, buatlah diagram Venn untuk himpunan-himpunan berikut. Himpunan semestanya angka 0 sampai 10, himpunan A-nya 1 sampai 7, himpunan B-nya 2, 3, 5. Langkahnya masih sama. Buat kotak seperti ini, kemudian dianalisa apakah himpunan A sama B ada yang sama. Nah, di sini angka 2, 3, 5 ada yang sama dan tidak ada yang beda ya. Jadi angka 2, 3, 5 ini semuanya ada di B. Ini nggak ada yang beda sama sekali, nggak ada yang tersisa di himpunan B. Itu berarti kita pakai bentuk himpunan yang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang sama tapi di salah satunya nggak ada yang beda. Nah, di A-nya memang ada yang beda. Sini 2, 3, 5, sisanya nanti ada 1, 4, 6, 7 ya. Di A-nya ada sisa, tapi di B-nya tidak ada. Nah, pokoknya di salah satunya tidak ada sisa. Setelah dicari yang samanya nggak ada sisa nih di salah satunya ya. Di salah satunya berarti pakainya bentuk yang seperti ini. Setelah kita tahu bentuknya seperti ini, maka baru didaftarkan anggota himpunannya. Buat lingkaran besar sama lingkaran kecil. Nah, yang disimpan anggotanya itu yang kecil dulu. Di sini himpunan B-nya 2, 3, 5. Nah, ditulis 2, 3, 5. Bebas ya letaknya di mana, yang penting masih ada di dalam lingkaran B. Kemudian himpunan A sisanya 2, 3, 5 ya, yang belum ditulis, berarti sisanya angka 1, 4, 6 sama 7. 1, 4, 6 sama 7. Oke. Baru nanti semestanya ya. Sini 0 sampai 10. Semestanya di sini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti angka 0 ya, angka 0 yang belum, angka 8, angka 9 sama angka 10. Jadi mohon maaf, angka 0 sama 9 nya tidak keketik lagi ya. Jadi harusnya di sini angka 0, 8, 9 sama 10. Jadi harus ada 4 angka seharusnya ya. Contoh soalnya cuma 3 saja, mewakili 3 bentuk himpunan yang di awal tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.